Yang terhormat guru kepala sekolah, calon guru penggerak Ibu Arya Handayani, Bapak dan Ibu Dewan Guru, staf tata laksana dari SDN 3 Pasar Baru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah serta inayahnya kita bisa bertemu pada kesempatan hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dari lindungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang hadir hari ini, terima kasih telah berkenan bersama-sama kita semua dalam kegiatan diskusi ringan terkait visi dan misi sekolah yang berpihak kepada murid. Perlu kami ingatkan di awal bahwa kegiatan ini bukan bermaksud untuk mengganti visi misi yang sudah ada. Maksud kegiatan ini adalah ini ada tahapan belajar dari semua calon guru penggerak. Jadi calon guru penggerak dulu semuanya dilajari kayak apa dalam memandu diskusi, kayak apa memandu rapat di sekolahnya, rapat di komunitasnya. Jadi dilajari itu. Nah, nanti kalau sudah bisa, karena kan seorang calon guru penggerak itu disiapkan menjadi pemimpin di komunitasnya, sehingga dengan mampunya calon guru penggerak itu berdiskusi, kemudian mengajak komunitas yang ada di sekolahnya. Nah, harapannya adalah bekal kepemimpinan itu bisa tertanam di setiap calon guru penggerak. Kemudian lagi, terima kasih waktunya Ibu Kepala Sekolah semua yang hadir hari ini bisa nanti berdiskusi bersama terkait tujuan dari yang saya sampaikan tadi. Untuk di awal ini, marilah kita buka kegiatan dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan kedua adalah arahan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Kasriani Anwar sebagai pendamping dalam kegiatan guru penggerak Kabupaten Maluku. Kemudian yang Ibu hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang berhadir dalam acara pendampingan penyampaian visi misi sekolah yang dilaksanakan oleh Ibu Arya dalam kegiatannya sebagai guru penggerak. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi dalam acara ini. Kemudian salawat dan salam yang tidak lupa kita panjatkan ke kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Bapak Kasriani Anwar yang telah membimbing, mendampingi guru kami yang setelah berhasil mengikuti guru penggerak. Tentunya Ibu Arya Handayani di sini akan menjadi contoh sebagai guru penggerak yang akan membawa kawan-kawannya, membantu kawan-kawannya, dan juga untuk kami harapkan sekali membantu kemajuan sekolah kami. Dalam kesempatan ini akan ada diskusi ya dari Ibu Arya Handayani, kemudian menyampaikan visi-misi sekolah yang dulu dan visi-misi sekolah yang
dirancang oleh guru penggerak untuk akan datang. Ya. Dari kami kepala sekolah sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang lain juga yang membantu dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sampai berhasil ya Ibu Ani Handayani menyelesaikan kegiatan pendidikannya. Kemudian dalam kesempatan ini yang menyampaikan visi yang dulu dari Ibu dari sekolah ya, visi misi yang dulu itu adalah menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berprestasi serta sehat jasmani dan rohani. Nah, di sini menyiapkan sumber daya manusia ini maksudnya adalah siswa-siswi kita, sumber daya manusia yang akan kita cetak nantinya, ya, berkualitas dan berprestasi serta sehat jasmani dan rohani. Jadi di sini berkualitas artinya lulusan SDM kita bisa bersaing nantinya pada saat mereka sudah menjadi dewasa dan juga bisa masuk ke sekolah yang favorit yang setelah lulus dari sekolah kita. Jadi nilai yang diperoleh mereka juga mempunyai nilai yang berkualitas. Artinya kita harapkan di situ bisa mampu di atas KKM, ya, di atas standar. Apalagi kalau sudah mampu mencapai nilai sehingga kalau masuk di sekolah lanjutan itu mereka mudah dan tidak tersingkirkan. Nah, itu bisa kita peroleh dari kerja keras kita sebagai guru-guru di sekolah. Ya, jadi kerja keras, kerja sama, saling mendukung sesama guru untuk membina anak-anak kita. Berkualitas itu tidak hanya di bidang akademik ya, jadi di bidang karakter juga. Karakter itu bisa dari sikapnya, kedisiplinnya, kejujurannya, tingkah lakunya, ya, akhlaknya. Jadi berkualitas di sini banyak yang dimaksudkan. Kemudian berprestasi. Sekolah kita juga sudah cukup banyak memperoleh prestasi baik di bidang seni, ya, olahraga. Itu dibuktikan dengan siswa-siswa kita ikut sertakan dalam kegiatan olimpiade U2SN tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, bahkan sampai ke provinsi dan ke tingkat pusat. Prestasi yang diperoleh oleh siswa kita itu yang sampai ke tingkat pusat itu adalah seni tari. Ya. Ya. Kami mengambil pelatih dari Sanggar. Oke. Jadi itu memang sudah diprogramkan melatih siswa-siswi kami. Itu lama ya Bu Arya ya, sudah berjalan dari beberapa tahun yang lalu dan selalu memperoleh juara ya, prestasi. Untuk bidang olahraga juga banyak ya, itu dibuktikan dengan banyaknya piala-piala yang kami kumpulkan di sekolah. Alhamdulillah untuk kualitas di SMP di Kusang Hilir itu mereka bisa masuk. Ya, semua tercover kecuali yang memang dibutuhkan oleh orang tuanya membantu bekerja, Pak. Ya, masih ada, Pak, yang dibawa keluar daerah kita ke pulau, Pak, karena daerah-daerah
pinggiran pantai itu orang tuanya yang masih nelayan itu ya ikut membantu orang tuanya setelah tamat SD, padahal kami sudah memberikan padahal kami sudah membantu, membimbing, mengarahkan, malah kami bantu untuk mendaftarkan dari sekolah. Tapi itu hanya beberapa orang Pak, karena memang kami tidak bisa berbuat banyak lagi karena dari orang tua seperti itu mengharapkan anaknya untuk membantu. Kalau yang lainnya itu alhamdulillah semua melanjutkan ke lanjutan atasnya itu ke SMP. Kemudian di sini sehat jasmani dan rohani. Untuk jasmani kami kegiatan di sekolah setiap hari sudah terjadwal itu masuk di dalam kegiatan harian itu olahraga itu setiap hari. Kemudian untuk olahraga selain ini ada ekstrakurikulernya juga di sekolah ini. Jadi ekstrakurikuler untuk olahraga, bidang olahraga itu dibimbing oleh guru olahraga. Kebetulan di sini sudah ada guru olahraganya Pak. Kemudian guru olahraga kami memang ini baru pensiun, ada satu, mudah-mudahan nanti dapat gantinya, baru saja pensiunnya di bulan Agustus kemarin. Jadi untuk dari segi olahraga itu juga sudah alhamdulillah ya. Untuk kesehatan kami ada hubungan dengan puskesmas, jadi ada pembinaan dari puskesmas, baik UKS, baik kegiatan kesehatan, imunisasi, kemudian penjaringan itu dari puskesmas datang ke sini, penjaringan kesehatan siswa itu mereka melakukan penjaringan itu semua diperiksa Pak, baik mata, telinga, gigi, kemudian kulit. Jadi apa-apa penyakit misalnya kalau ada anak yang terserang itu akan direkomendasikan disuruh untuk melanjutkan pengobatan ke puskesmas. Untuk visi ini selama ini alhamdulillah sudah kami laksanakan, kami programkan. Jadi untuk visi ini sudah kami jalankan. Misi kami itu untuk menjalankan visi tadi itu menyiapkan pelayanan belajar yang efektif. Menyiapkan pelayanan belajar yang efektif itu kesehariannya terjadwal dengan jam pelajaran paling sedikit itu 24 jam dalam satu minggu. Malah wali kelas itu lebih banyak yang lebih daripada 24 jam pengajarnya dalam satu minggu. Jadi 24 jam kalau kita hitung. Kemudian kami untuk menjalankan visi ini, misi kami adalah mendorong para siswa untuk belajar secara optimal. Pembelajaran di kelas, ya, kami usahakan dari guru-guru kami itu menggunakan media pembelajaran, tidak hanya satu, oke. Jadi dari guru sudah berusaha untuk melaksanakan dan alhamdulillah presentasi ketidaknaikan atau tidak naik kelas itu sangat sedikit di sini Pak. Kecuali siswa-siswa yang memang benar-benar sulit, artinya daya serapnya memang rendah, baru itu pun sudah dengan bimbingan yang maksimal dan terpaksa sekali karena nilai dan kehadirannya, sehingga ada yang tidak naik kelas, tapi itu presentasinya sangat sedikit. Ya. Kemudian untuk mendukung visi ini, misi kami juga menumbuh kembangkan siswa untuk mengamalkan ajaran agama, ya, memiliki akhlak yang baik dari siswa-siswi kami. Mungkin itu saja dari kami untuk menjelaskan tentang visi-visi sekolah ini. Untuk selanjutnya dari kami itu saja. Okay.
Eh, salah hilap mohon maaf, itu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami serahkan acara ini kepada Bapak Asriani Anwar dan Ibu Amiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan dan penjelasan terkait visi SDN 3 Pasar. Selanjutnya dipersilakan kepada calon guru penggerak Ibu Arya untuk bisa memandu diskusi visi dan misi sekolah yang didasari kepada keberpihakan kepada guru. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Nur Hanania, dan Bapak Ketua kita Pak Hasan bersama. Bapak Ibu, sebelumnya saya meminta maaf jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan diskusi kita pada hari ini, dan terima kasih juga atas waktunya. Kita akan berdiskusi. Tadi Ibu Kepala Sekolah kita sudah menyampaikan tentang visi sekolah kita, dan hari ini kita akan menganalisis visi sekolah ini. Visi sekolah kita apakah sudah berpihak kepada murid. Jadi Bapak Ibu, sebagai diskusi pembuka, izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi karya I.R. Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Hindia, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Hindia itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning dan hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning dan hijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Sumeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung berkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Bapak Ibu guru SDN 3 Masa Baru, tadi sudah menggambarkan Ibu Kepala Sekolah kita jelas impian dan cita-cita yang kita inginkan dari murid kita, yaitu tentunya membentuk sumber daya manusia yang berprestasi. Saat ini, coba Bapak Ibu, saya mau berdiskusi, kita diskusikan. Saya akan bertanya kepada Bapak Ibu guru tentunya tentang beberapa pertanyaan. Apakah betul visi yang sudah kita susun selama ini menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, berprestasi serta sehat jasmani dan rohani sudah berpihak kepada siswa? Coba untuk memulai diskusi, bagaimana kalau saya bertanya dulu kepada Pak Suryansa ya?
Pak Suryansa, kita ini memimpikan murid-murid yang seperti apa? Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Kita memimpikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memimpikan murid-murid yang unggul, berprofesi belajar Pancasila serta mampu menjadi pemimpin masa depan sesuai dengan bidang keahliannya, sesuai minat dan bakatnya. Sesuai minat dan bakatnya ya Pak. Terima kasih. Baik, coba selanjutnya kepada Ibu Muhammad kita ya. Pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid kita, sebenarnya kita ini percaya murid kita ini seperti apa ya Bu Desi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kita percaya bahwa murid kita adalah sebagai ujung tombak dan aset masa depan sebagai generasi penerus bangsa yang akan menggantikan kita pada nantinya. Jadi sebagai penerus dari generasi-generasi ke generasi masa yang akan datang, sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi dan kodratnya. Jadi oh ya, baik, terima kasih ya Ibu ya. Jadi murid kita itu sebagai ujung tombak dan aset masa depan. Betul sekali Bu, murid kita adalah ujung tombak aset masa depan dan sebagai generasi penerus bangsa. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, di sana ada pertanyaan di sekolah kita mengutamakan apa ya? Kira-kira ini bisa Pak Andi Salibran. Di sekolahan kita utamakan kebutuhan dan kepentingan murid segala sesuatu yang menunjang progresi belajar murid untuk mewujudkan kreativitas, kemampuan dan potensi peserta didik secara optimal dengan cara menanamkan nilai-nilai karakter pelajar profesi Gopil Pancasila. Ya, baik Pak, terima kasih sekali Pak. Pak Sawi tadi menjelaskan kebutuhan kepentingan murid segala sesuatu yang menunjang proses belajar murid untuk mewujudkan kreativitas ya Pak, bukan hanya di bidang keagamaan tapi juga seni juga olahraga ya Pak ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ya Bapak Ibu ya untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid kita ini seperti apa. Mungkin Ibu Mardiana bisa ya. Menurut saya untuk murid yang mendidik memberikan insan yang bertakwa dan juga berakhlak mulia, berkompeten, cerdas dan terampil agar siap kita secara mandiri dan mampu sesuai dengan perkembangan zaman dan pengetahuan dan pengetahuannya yang mereka miliki dan yang didapatkan dimanapun ia sekolah. Jadi anak itu bisa hidup secara mandiri ya Bu Mardiana ya. Ya, mandiri terus tadi mampu hidup apa Bu? Yang bertakwa, bertakwa, dan berkompeten, dan cerdas dan terampil. Iya, cerdas dan terampil. Itu sudah terbayangkan tadi ya Bu ya di dalam visi yang disampaikan di depan suara kita ya. Baik, ya, selanjutnya pertanyaan kita lanjut saja ya. Berhubung waktu kita. Dan pertanyaan selanjutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk bagaimana Ibu Siti Mulyani Fitri? Setiap murid memiliki kemampuan dan potensi yang harus dituntun dan dikembangkan secara optimal melalui mereka belajar dan fokus diharapkan untuk mencapai potensi belajar yang lebih baik. Potensi belajar yang lebih baik ya Bu ya. Di kelas 1 sudah ya Bu ya, mulai ya mengembangkan potensi murid ya Bu ya.
Ya, terima kasih Bu Fitri. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir nih, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa bisakah Bapak Ibu kita diskusikan pertanyaan terakhir ini kan saya dan guru lain di sekolah. Kira-kira ini kalau kita isi kira-kira apa ya jawabannya? Setiap peserta didik tentu memiliki apa ya Pak ya? Minat bakat yang ya, potensi yang berbeda-beda. Karena siswa kita memang memiliki kemampuan yang berbeda ya Bu ya, karakternya juga beda-beda, latar belakangnya betul sekali ya Bu ya, sosialnya ya. Berarti Bapak Ibu kita tentu saya dan guru-guru di sekolah ini meyakini bahwa setiap peserta didik kita memiliki kemampuan, potensi, minat dan bakat yang berbeda. Dan untuk mengasah minat bakat tersebut, saya dan guru-guru yang lain terus kita berkolaborasi ya Bu ya, berkolaborasi, berdiskusi seperti ini. Ya, tentu ini sangat bermanfaat sekali agar bagaimana kita bisa meningkatkan minat dan bakat siswa kita sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita di sekolah ini ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, dari semua pertanyaan ini mungkin dapat kita simpulkan visi kita. Apakah sebenarnya Ibu Kepala Sekolah visi kita ini berbentuk slogan ya Bu ya? Kan kalau ini tampilkan tadi kan sebenarnya bentuk slogan. Apakah nanti visi kita selanjutnya juga sama berbentuk slogan? Itu slogan Bu, menyiapkan SDM yang berkualitas dan berprestasi serta sehat jasmani dan rohani ya. Mungkin ya berakhlak mulia bisa. Nah bisa kita simpulkan ya Bu ya. Mungkin Ibu Kepala Sekolah kita bisa menyimpulkan sama-sama seperti visi kita yang untuk tahun 2022 ini yang berpihak kepada murid. Apakah sudah berpihak kepada murid? Ibu ya, sudah ya tadi yang mandiri ya. Mungkin kita lebih sempurnakan lagi visi kita. Disimpulkan ya Pak ya. Ya, dari apa yang ingin kita harapkan ya untuk kemajuan sekolah kita tadi sudah diungkapkan oleh Bapak Ibu guru apa yang kita impikan untuk kemajuan sekolah kita. Jadi tadi sudah ada karena siswa-siswi kita ini adalah ujung tombak untuk masa akan datang, kita mencetak generasi masa akan datang, maka bagaimana kita bisa mewujudkannya? Visi misi kita ini bisa kita simpulkan semuanya itu tadi banyak ya, mengutamakan kebutuhan siswa ya untuk menimbulkan untuk mendukung kreativitas siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kemudian menjadikan siswa bertakwa ya, kemudian mampu hidup secara mandiri di masa akan datang, kemudian cerdas, terampil tadi, kemudian semua siswa mempunyai kemampuan dan mampu mengembangkan potensinya, minatnya, bakatnya, walaupun minat bakat mereka itu berbeda-beda, tapi bisa kita bantu di sekolah ini untuk mereka bisa mengembangkan potensinya tadi. Jadi bisa kita simpulkan mungkin bagaimana kalau visi kita untuk kedepannya itu adalah terwujudnya siswa terdidik, terampil dan mandiri serta berprestasi berdasarkan iman dan takwa. Jadi di situ ada siswa kita terdidik ya, kemudian mereka terampil, mandiri ya, artinya tadi bisa hidup secara mandiri, baik maksudnya akan datang, tapi pada saat mereka menempuh pelajaran di sekolah kita pun mereka bisa mandiri. Mandiri di sini artinya bisa melayani dirinya sendiri. Dia datang, kemudian kalau dia pada saat berbaris atau menyiapkan pelajarannya, mereka mampu melakukannya sendiri. Kemudian belajar, pada saat belajar mereka mampu belajar
mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru baik di sekolah maupun di rumah. Itu ada kemandirian dari mereka, itu yang kita harapkan. Terampil, kemudian sudah tadi ya, terampil artinya memiliki kemampuan. Siswa-siswi kita ini mempunyai skill, kemampuan yang mereka bisa melakukan hal-hal yang sudah kita arahkan, ya. Dan mereka juga kalau sudah kita sampaikan, mereka sudah mampu melakukannya sendiri, walaupun tanpa kita arahkan lagi. Artinya harapan kita ke depannya pelan-pelan kita bimbing, kita arahkan, tapi akhirnya mereka mampu sendiri tanpa arahan dan bimbingan kita melakukan hal-hal yang baik, berprestasi mudah-mudahan baik dari segi akademik maupun olahraga maupun seni dan keterampilan-keterampilan yang lain. Mereka bisa berprestasi baik pelaksanaan lomba-lomba di sekolah untuk tingkat rendah dulu, kemudian lomba-lomba tingkat kecamatan, mudah-mudahan di tingkat kabupaten, dan ke tingkat yang lebih tinggi. Semoga bisa berprestasi ya siswa-siswa kita. Kemudian berdasarkan iman dan takwa, jadi dasarnya anak-anak kita itu memiliki iman dan takwa. Jadi segala sesuatunya ke iman dan takwa. Itu visi yang akan kita kembangkan di sekolah kita. Ini dari diskusi ini mungkin bisa sudah kita memperoleh visi yang lebih menonjolkan kemampuan sekolah kita. Mungkin dari Ibu Arya Handayani juga bisa sudah menjelaskan ya lebih dalam dari apa yang sudah disampaikan tadi. Ya, kami silakan kembali. Ya, baik, terima kasih Bu. Bagaimana Bapak setelah kami sudah berdiskusi, kemudian menentukan visi kami ke depannya, yaitu berdasarkan berpihak kepada murid, yaitu terwujudnya siswa terdidik terampil dan mandiri serta berprestasi berdasarkan iman dan takwa. Jadi inilah visi sekolah kami Pak, yang kami rasa akan menuju, tentu program-programnya akan kami kembangkan melalui ekstrakurikuler, dan kolaborasi ini akan menjadi sebuah terobosan kegiatan baru baik dari kesenian, olahraga dan keagamaan. Tentunya kami harap siswa kami berprestasi secara akademik dan non akademik. Baik Bapak, Ibu, Bapak Guru ya, kami serahkan itu kepada Bapak. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, kepala sekolah juga terima kasih telah mengikuti rangkaian keseluruhan diskusi pada hari ini terkait dengan visi-visi yang berpihak kepada murid. Kiranya cukup kegiatan kita pada hari ini. Terus mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Kemudian kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Pak.